Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalista Audrey dengan NPM 2010301038. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kalian sudah siap belum mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Jika sudah, jangan lupa siapkan buku dan ballpoint-nya ya. Hari ini kita memasuki materi teks resensi dengan kompetensi dasar 3.16, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. 4.16, menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Indikator pencapaiannya yaitu 3.16.1, memahami isi dan sistematika resensi. 3.16.2, membandingkan teks resensi. 4.16.1, merancang resensi dengan memperhatikan isi dan sistematika resensi. Dan yang terakhir 4.16.2, menyusun resensi dengan memperhatikan isi dan sistematika resensi. Kali ini kita akan belajar tentang teks resensi. Ada yang merasa masih kurang familiar dengan istilah ini? Jika begitu, silahkan lihat dulu cuplikan video berikut ini. Siapa sangka Angel Vico Pranata tidak dijelaskan di dalamnya, namun dia yang memberi kehidupan bagi pemeran utama. Sang penulis berhasil membuat saya sebagai pembaca tidak bisa menebak akhir cerita yang telah dibuat. Halo guys, tapi di sini dan ini adalah ROG Phone 2 versi resmi Indonesia. Jadi guys, hari ini kita mau unboxing dan review sabun. Siapa yang Ini rumah tuh moodnya kayak aku di Dubai. Kayak di Dubai atau di... Bagaimana? Tentang apakah video tersebut? Nah, betul sekali. Kita mengenalnya dengan review, unboxing, dan sebagainya. Sebenarnya, kegiatan seperti itulah yang kita maksud dengan resensi. Jadi, seharusnya sudah tidak asing lagi ya dengan kegiatan resensi ini. Karena resensi kini sudah tidak melulu kita temui di media cetak dan tugas sekolah saja. Resensi, ulasan, review, kini menjadi rutinitas yang sering kali dibahas di media sosial. Nah, sebelumnya, apa itu definisi dari resensi? Jadi, resensi adalah tulisan terhadap karya orang lain yang berisi tentang pertimbangan baik buruknya karya tersebut secara objektif. Resensi tidak hanya penilaian mengenai suatu karya berupa novel, tetapi bisa berupa buku pengetahuan, cerpen, film, atau karya lainnya. Tugas beresensi juga memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembacanya. Nah, selanjutnya tujuan menulis resensi. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran atau penilaian secara umum dari sebuah buku atau hasil karya secara ringkas. Jadi, dari resensi kita dapat mengetahui gambaran isi bukunya seperti apa atau karya tersebut menceritakan tentang apa. Yang kedua, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Kalau itu buku ya, kalau misalnya sebuah film, ya berarti mengapa film tersebut diluncurkan. Yang ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Contohnya, sama-sama novel karya Andrea Hirata. Ada novel Ayah dan ada novel Laskar Pelangi. Kira-kira isinya seperti apa sih? Nah, kita bisa membandingkan di dalam resensi. Yang keempat, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, serta substansi buku. Selanjutnya ada unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Tetapi yang perlu diingat, judul resensi itu bukan judul buku ya. Yang kedua, identitas buku.
Identitas buku mencakup nama buku, jenis buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Yang ketiga, isi resensi. Isi resensi yang pertama ada sinopsis buku. Dalam bagian ini, peresensi mengemukakan pokok-pokok isi buku. Jika yang diresensi buku-buku fiksi, peresensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah, watak, dan latar cerita, sehingga orang lain penasaran dan ingin membacanya. Isi resensi selanjutnya yaitu kelemahan dan keunggulan buku. Penulisan resensi harus mengemukakan segi-segi yang menarik dari buku tersebut, dan penulis juga harus mengemukakan kekurangan dari buku tersebut. Yang keempat, penutup. Unsur penutup resensi berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Peresensi juga mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Penulisan resensi harus mengemukakan nilai yang diperoleh terhadap buku yang diresensi dan himbauan-himbauan untuk pembacanya. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh tentang resensi novel. Pada video kali ini saya akan meresensi salah satu novel karya Terelie yang berjudul Bumi. Novel Bumi ini ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada Januari 2014. Novel ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp103.000. Novel ini memiliki ketebalan kurang lebih 2,7 cm dengan terdiri dari 440 halaman. Novel ini berukuran 13,5 x 20 cm dan covernya sendiri didominasi oleh warna hijau tua dan sedikit corak keemasan di tengahnya. Di belakangnya terdapat sinopsis singkat yang akan saya baca. Namaku Raib, usiaku 15 tahun, kelas 10. Aku anak perempuan seperti kalian, adik-adik kalian, tetangga kalian. Aku punya 2 kucing, namanya si putih dan si hitam. Mama dan papaku menyenangkan, guru-guru di sekolahku seru, teman-temanku baik dan kompak. Aku sama seperti remaja kebanyakan, kecuali satu hal, sesuatu yang kusimpan sendiri sejak kecil, sesuatu yang menakjubkan. Namaku Raib dan aku bisa menghilang. Jadi novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang memiliki kekuatan untuk menghilang. Nah, awalnya dia juga tidak mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi sebelum ia bertemu dengan Tamus. Tamus adalah orang dari dunia lain yang mengirimkan si putih dan si hitam ke rumah Raib. Petualangan dimulai ketika Tamus dan anak buahnya menghadang Raib, Ali, dan Sally di aula sekolah. Namun mereka berhasil diselamatkan oleh guru mereka yaitu Miss Helena. Kemudian mereka tiba di sebuah rumah di kota yang tidak mereka kenali. Di sana, akhirnya mereka bertemu dengan pemilik rumah tersebut yang bernama Ilo. Ilo sendiri memiliki seorang istri yang bernama Faye dan 2 orang anak bernama Ili dan O. Nah, di sana keluarga tersebut akan membantu mereka dalam petualangannya. Nah, novel yang berisi kisah bertema petualangan ini berakhir bahagia, walaupun pada serial Bumi ini mereka bertiga belum bisa kembali ke bumi. Alur maju yang mendominasi cerita ini membuat peristiwa demi peristiwa tersusun secara urut sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi ceritanya. Novel ini sangat menarik dan unik untuk dibaca karena di dalamnya berisi cerita fantasi yang unik dan luar biasa dan mengandung amanat tersirat dan tersurat yang sangat luar biasa. Salah satunya yang sangat saya ingat adalah sumber kekuatan terbaik bagi manusia adalah yang sering kita sebut dengan tekad. Alur ceritanya tidak tertebak, membuat pembaca terus penasaran untuk membaca isi ceritanya hingga akhir tanpa melewatkan satu lembar halaman pun. Dari segi penokohan, semua tokoh memiliki karakter masing-masing yang unik, yang dijelaskan secara detail dan tentunya sesuai dengan isi cerita. Nah, di balik kelebihan-kelebihannya tentunya novel ini memiliki beberapa kekurangan menurut saya. Salah satunya dari cover buku yang menurut saya gambarnya terlalu abstrak sehingga pembeli kurang melirik pada novel ini. Kemudian ketebalannya yang menurut saya terlalu tebal, yang hampir mencapai 3 cm, membuatnya kurang nyaman dipegang dan kurang fleksibel, serta bagi sebagian pembaca mungkin sedikit malas untuk membacanya hingga akhir cerita. Selain itu, bagi pembaca yang kurang menyukai cerita fantasi, mungkin novel ini kurang cocok untuk dibaca karena di dalamnya menyajikan cerita-cerita yang kurang bisa diterima oleh logika sehingga kita sedikit bingung dan bertanya-tanya saat membacanya.
Buku ini juga menyajikan banyak sekali nilai-nilai kekeluargaan dan pertemanan yang erat. Pesan moral yang disampaikan buku ini adalah ketika kita dalam kondisi yang terpaksa dan serba terdesak, disitulah kita akan menemukan kelebihan-kelebihan dalam diri kita. Buku ini juga mengajak kita untuk menemukan potensi-potensi dalam diri kita dengan cara bekerja keras. Secara keseluruhan, novel ini cocok untuk dibaca semua kalangan, tapi lebih saya rekomendasikan untuk remaja di atas 15 tahun. Karena di dalamnya menyajikan cerita fantasi bertema petualangan yang menggambarkan jiwa-jiwa anak muda. Setelah membaca novel ini, rasa penasaran akan terus-menerus muncul dan tentunya akan terjawab pada serial keduanya yang berjudul Bulan. Nah, materi berikutnya yaitu membandingkan isi dari berbagai resensi. Jadi, teks resensi dapat dibandingkan untuk mengetahui unsur-unsur atau strukturnya lebih mendalam. Lalu, apa aja sih yang dapat dibandingkan? Nah, ada 3 yang dapat dibandingkan. Yang pertama ada jenis buku yang akan diresensi. Kedua, pola penyajian resensi. Dan yang ketiga, informasi yang disajikan. Nah, jadi kalian membandingkan berdasarkan 3 hal ini ya. Contoh untuk lebih jelasnya lagi sebagai berikut. Nah, yang pertama, ada jenis buku yang diresensi. Apakah buku fiksi seperti novel, antologi cerpen, antologi puisi, dan naskah drama? Atau jenis buku non-fiksi seperti buku biografi, buku teks, buku panduan, sains populer, sejarah, dan filsafat? Jadi, saat kalian membandingkan 2 teks resensi, kalian harus tahu dulu 2 buku yang diresensi itu termasuk jenis buku yang mana? Apakah buku fiksi atau buku non-fiksi? Yang kedua, ada pola penyajian resensi. Yang pertama, deskripsi atau penjabaran. Mendeskripsikan hal-hal yang menonjol dari sinopsis. Ada beberapa bagian dikutip dari buku yang diresensi untuk mendukung uraian tersebut. Yang kedua, ada ringkasan. Menyajikan sebuah persoalan buku secara padat dan jelas. Yang ketiga, ada ulasan. Menyajikan ulasan isi buku berdasarkan pemahaman peresensi. Hal yang disajikan dalam ulasan ini berupa penilaian terhadap kerangka buku, bahasa yang digunakan, kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Yang ketiga yaitu informasi yang disajikan. Berisi perbandingan informasi yang dijelaskan dalam masing-masing kedua resensi. Jadi, 2 buku yang kalian resensi harus dijelaskan. Misalnya, buku pertama menjelaskan tentang apa, lalu buku kedua juga menjelaskan tentang apa. Jadi, kalian jabarkan pada perbandingan resensi tersebut. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini ya. Nah, untuk memahami materi ini lebih dalam lagi, Ibu telah menyiapkan tugas atau latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Berikut format tugas membandingkan isi berbagai resensi. Jadi, kalian membuat tabel seperti yang telah Ibu contohkan ini di kertas folio. Di situ, Ibu memberi 2 contoh teks resensi. Yang pertama yaitu lancar berkomunikasi dan yang kedua yaitu petualangan Jane dan Sally. Lalu kalian mengidentifikasi jenis kedua buku itu apa, pola penyajian dan informasinya seperti apa. Dan kalian tuliskan pada tabel seperti ini. Untuk tugas ini merupakan tugas individu ya, dan dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan minggu depan. Lalu, minggu depan, satu persatu akan mempresentasikan ke depan kelas dan menyampaikan kepada teman-temannya hasil pekerjaan tersebut. Baik, sebelum Ibu sudahi video pembelajaran kali ini, dapat ditarik kesimpulan, yaitu resensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya, baik itu karya tulis seperti buku maupun karya seni seperti film, lukisan, dan lagu. Unsur-unsur atau sistematika teks resensi yang pertama yaitu judul buku, kedua identitas buku, ketiga pendahuluan, keempat isi yang berisi tentang sinopsis dan keunggulan atau kelemahan buku. Yang terakhir yaitu penutup.
Lalu, hal-hal yang dapat dibandingkan dalam teks resensi yang pertama ada jenis buku yang diresensi, kedua, pola penyajian resensi, ketiga, informasi yang disajikan. Baik, Ibu akhiri video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.